di antara hukum yang paling banyak dibahas oleh Allah nikah. Karena sangat penting, Pak. Karena nikah ini adalah ibadah yang paling panjang. Kalau orang menikah selama dia tidak bercerai dan selama tidak melakukan kemaksiatan, maka kita harus detail memahami ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, fabalaghna ajalahunna, lalu sampai iddahnya, maksudnya habis masa iddahnya. Sanapayan masa iddahnya kemarin? Salasata quru. Nah, ini hilaf di antara ulama, ada yang menghitung masa haidnya, ada yang menghitung masa sucinya. Fala ta'duluhunna, maka janganlah kamu halangi mereka. Maksudnya si perempuan itu ditunjuk kepada para wali agar mereka tidak melarang wanita-wanita itu untuk apa? Ayyangkina azwajahunna, untuk rujuk dengan suami-suami mereka yang telah menceraikan mereka. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai masa iddahnya, fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna, maka janganlah kamu halangi mereka itu ayyangkina azwajahunna, untuk rujuk dengan suami-suami mereka yang telah menceraikan mereka itu. Idza taradau, jika terdapat kerelaan, artinya kerelaan suami istri, bainahum bil ma'ruf, di antara mereka secara baik-baik, artinya menurut syariat, zalika, demikian itu, yakni larangan menghalangi itu, yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir, dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena hanya mereka sajalah yang mengerti nasihat ini. Dzalikum, itu artinya tidak menghalangi, azka, lebih suci, lebih baik, lakum wa athhar, bagi kamu dan lebih bersih, baik bagi kamu maupun bagi mereka. Karena dikhawatirkan kedua belah pihak, bekas suami istri, akan melakukan hubungan gelap, mengingat kedua belah pihak sudah saling cinta dan mengenal. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui semua maslahat, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian itu. Maka mohonlah petunjuk dan ikutilah perintahnya. Wal walidatu yurdi'na, para ibu yurdi'na, menyusukan, maksudnya hendaklah menyusukan, auladahunna haulaini kamilaini, anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Kalau bisa, ini perintah Allah dalam Quran, kalau bisa menyusukan anaknya itu sempurnakan 2 tahun. Liman arada ayyutimmar radha'ah, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ini oleh ulama tafsir, mullah kena 2 tahun maka tak perlu ditambah lagi. Wa 'alal mauludi lahu, dan kewajiban yang diberi anak, maksudnya bapak, rizquhunna wa kiswatuhunna, memberi mereka para ibu sandang pangan sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan. Nah, ini bil ma'rufi, secara ma'ruf, artinya menurut kesanggupan. La tukallafu nafsun illa wus'aha, setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya. Ini yang banyak salah. Apabila ada seorang bapak menceraikan seorang perempuan, kemudian si perempuan itu punya anak, maka si perempuan itu dianjurkan oleh Allah menyusui secara sempurna 2 tahun. Dan bapak ini masih punya tanggung jawab kepada si anak. Ini banyak salah paham.
Ketika cerai, si bapak ini tak tanggung jawab kepada anaknya. Tak abulan jaibinina. Itu masih hak anak, masih hak bapaknya. Jadi ketika seorang bapak bercerai, Pak Hanafi, seorang bapak bercerai, maka anaknya masih tanggung jawab si bapak. Jadi wajib sih. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya. Maksudnya kesanggupannya. La tudarra walidatun biwaladiha. Tidak boleh seorang ibu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya. Misalnya dipaksakan menyusukannya padahal ia keberatan. Ingat, seorang bapak apabila punya anak, anak tersebut masih tanggung jawab bapaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi, dan tidak pula seorang ayah karena anaknya misalnya diberi beban di atas kemampuannya. Wa 'alal warithi, dan ahli waris pun, ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi. Di sini ditunjukkan kepada wali yang mengatur hartanya. Mislu dzalika, berkewajiban seperti demikian. Artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan. Fa in arada, apabila keduanya ingin, maksudnya ibu dan bapak keduanya ini, fisalan, menyapih sebelum masa 2 tahun dan timbul antaradin, dari kerelaan atau persetujuan, minhuma, dari keduanya, watasyawurin, hasil permusyawaratan untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, fala junaha alaihima, maka keduanya tidaklah berdosa atas yang demikian tadi. Wa in aradtum, dan jika kamu ingin ditujukan kepada pihak bapak, antastardi'u auladakum, anakmu disusukan oleh orang lain dan bukan oleh ibunya, fala junaha alaikum, maka tidaklah kamu berdosa dalam hal itu. Idza sallamtum, jika kamu menyerahkan kepada penyusu. Itu dulu di Arab jadi kebiasaan orang ngejual susuan. Bukan asinya, bukan diperas, tidak, tapi disusukan langsung. Tapi ke bayi tar, monaftar tak oleh. Maknya malam ke bayi tar, mon aftar rohim tanda. Idza sallamtum, jika kamu menyerahkan kepada penyusu, ma'ataitum, pembayaran upahnya atau upah yang hendak kamu bayarkan, bil ma'rufi, menurut yang patut, secara baik-baik dengan kerelaan hati. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, hingga tiada satupun yang tersembunyi baginya. Allah sering mengulang-ulang wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Walladzina yutawaffawna, orang-orang yang wafat atau meninggal dunia, minkum, di antara kamu, wa yadaruna azwajan yatarabbasna, dengan meninggalkan istri-istri mereka, maka mereka menangguhkan. Artinya hendaklah para istri itu menahan. Jadi kalau ada istri, suaminya, ada seorang perempuan, suaminya meninggal, maka oleh Allah dianjurkan yatarabbasna, yaitu menangguhkan, bi anfusihinna, diri mereka, dari apa? Untuk kawin lagi setelah suami mereka yang meninggal itu. Ini bedanya perempuan sama laki-laki.
Jadi mon reng bini, mon sebini semate, makalah gena oleh akabin boleh langsung. Tapi mon selake semate harus nunggu. Arba'ata ashhurin wa asra. Berapa lama? Arba'ata ashhurin selama 4 bulan wa asra 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau cerai biasa, masa iddahnya, masa nunggunya ketika bomak 2 kali suci, 3 kali suci. Amak keburu Pak Rudi. Tapi kalau yang laki-laki yang mati, maka kalau cerainya karena mati, maka 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa asyra. Ini adalah mengenai wanita-wanita yang tidak hamil. Mengenai yang hamil, maka iddah mereka sampai melahirkan kandungannya. Berdasarkan ayat At-Tolak nanti. Sedangkan bagi wanita budak adalah setengah hari yang demikian itu menurut sunnah. Nah, tapi mau makannya kesubung budak pun. Fa idza balawna ajalahunna, apabila waktu mereka telah sampai, artinya habis masa iddah mereka, fala junaha alaikum, mereka tiada dosa bagi kamu hai para wali fima fa'alna fi anfusihinna, membiarkan mereka berbuat pada diri mereka. Misalnya bersolek dan menyiapkan diri untuk menerima pinangan bil ma'ruf secara baik. Ini para wali, para bapak yang punya anak, suaminya meninggal, maka si bapak itu punya tanggung jawab untuk menjaga anaknya untuk jangan sampai keluar rumah. Jangan sampai bersolek. Jadi kalau suaminya masih ada, maka tanggungan surga dan neraka si perempuan tersebut itu milik suaminya. Dijaga betul. Kalau perempuan ini bermasalah, maka si suami juga akan bermasalah nanti. Akan dipanggil oleh Allah. Tapi kalau si suami sudah meninggal, maka kewalian tersebut tanggung jawab dikembalikan kepada si walinya untuk menjaga si perempuan. Tidak boleh. Nah, ini langsung Quran, Pak. Ini banyak orang tidak paham. Suaminya meninggal, perempuannya keluar. Merdeka katanya. Fala junaha alaikum wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu lakukan, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi Allah tahu, meskipun si perempuan ini aman lah, datang keluar, Allah tak tahu. Innallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha alaikum, dan tak ada dosa bagi kamu fima arradtum bihi, meminang wanita-wanita itu, min khidbatin nisa, meminang wanita-wanita itu secara sendirian, yakni wanita-wanita yang kematian suami dan masih berada dalam iddah mereka. Misalnya kata seseorang, engkau cantik, atau siapa yang melihatmu pasti jatuh cinta, atau tiada wanita secantik engkau. Au aknantum, atau kamu sembunyikan, kamu rahasiakan, fi anfusikum, dalam hatimu, rencana untuk mengawini mereka. Fahami? Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu secara sendirian, au aknantum, atau kamu sembunyikan, maksudnya rahasiakan, fi anfusikum, dalam hatimu, rencana untuk mengawini mereka. Alimallahu annakum
satadhkurunahunna. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut mereka dan tidak sabar untuk meminang, maka diperbolehkannya secara sendirian. Walakin la tuwa'iduhunna sirran, tetapi janganlah kamu mengadakan perjanjian dengan mereka secara rahasia. Maksudnya perjanjian nakabin. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, melainkan diperbolehkan sekedar mengucapkan kata-kata yang baik, yang menurut syarak dianggap sebagai sindiran pinangan. Jadi mon misalah aftar andi bini tar, rohim andi bini tar, rohim mau kena ngomong kan ada orang yang kena rohim mati tar, mati. Kemudian aftar ini mau menikahi istrinya rohim, tapi di masa iddah. Kalau aftar bilang saya mau menikahi kamu, tidak boleh. Yang boleh itu lamaran, bahasa lamaran, tapi tak jelas bahwasanya ingin menikahi. Bahasa sindiran saja. Oh kamu ini cantik sekali. Tapi maksudnya aftar untuk menikahi nanti. Nah ini tidak apa-apa. Yang baik-baik saja. Jadi pujiannya yang dianggap baik oleh syarak. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Dan janganlah kamu pastikan akan mengadakan nikah, artinya melangsungkannya hatta yabluwal kitab, sebelum yang tertulis dari iddah ajalahu, sampai waktu iddahnya itu habis waktunya. Jadi tidak boleh pastikan akan mengakadkan nikah sebelum masa iddahnya habis. Mon ematura yang memperjelas bahwasanya itu mau dinikahi, atematura ini ke apekal. Jadi mon orang yang apekalan kan hampir jelas kepada pernikahan, meskipun canda yang matura berbekal burung, bekal detik, bakal jadi, bakal gagal banget. Tapi kalau sudah mengarah kepada pertunangan, kabekalan canda yang matura itu sudah hampir kepada pernikahan. Maka lebih jelasnya, kalau diperjelas lagi, orang yang suaminya meninggal, maka si perempuan ini tak sah bekalan, tak oleh, dosa hukumnya. Jadi sebatas hanya memuji saja, atau mengucapkan kata-kata yang baik kepada si perempuan itu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah rencana pasti atau lainnya. Fahdaruhu, maka takutlah kepada Allah dan jangan sampai menerima hukumnya disebabkan rencana pastimu itu. Wa'lamu annallaha wafurun halim, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun terhadap orang yang takut kepadanya, halimun, lagi Maha Penyantun, hingga menangguhkan hukumnya terhadap orang yang berhak menerimanya.